Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebagaimana dalam kesaksian tadi bahwa kita di Kementerian Indonesia sangat bersyukur karena pada tanggal 10 Februari yang lalu kita merayakan hari ulang tahun GKI yang ke-94 tahun. Puji Tuhan. Dan Badan Pengurus Pusat memberikan tema di hari ulang tahun yang ke-94 ini, bertumbuh lebih kuat. Bertumbuh lebih kuat, yang terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 26 sampai 31 dengan subtema menuju gereja yang bertumbuh ke arah Kristus dan semakin kuat menghadapi badai kehidupan. Itu sebagai subtema yang diberikan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita dari Yesaya pasal 40 ayat 26 sampai dengan 31. Kita akan baca sama-sama Bapak Ibu Saudara ayat firman Tuhan ini. Yesaya pasal 40 ayat 26 sampai dengan 31. 1, 2, 3. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lesu dan Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya, puji Tuhan. Bertumbuh lebih kuat. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara, yang namanya bertumbuh, maka harapannya adalah semakin kuat. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu yang membuat kita itu bertumbuh apa, dan yang membuat kita bisa kuat apa, dan tantangan-tantangan yang kita hadapi apa. Ini Bapak Ibu Saudara menjadi perenungan bagi kita. Saya percaya bahwa Badan Pengurus Pusat telah berdoa dan kemudian menyampaikan tema di ulang tahun yang ke-94 ini, yaitu bertumbuh lebih kuat. Dengan temanya menuju gereja yang bertumbuh ke arah Kristus. Jadi bertumbuhnya kita itu Bapak Ibu Saudara adalah ke arah Kristus. Jangan bertumbuh ke arah lain. Karena kalau bertumbuh ke arah lain itu berarti melenceng. Ada yang bertumbuh ke arah dunia ini, akhirnya tersesat. Tapi kita Bapak Ibu Saudara dalam firman Tuhan sangat jelas, yaitu bertumbuh ke arah Kristus, semakin menyerupai Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mau bertumbuh bukan tertuju kepada orang. Oh, dengan melihat dia, wah saya mengikuti teladannya dia boleh saja. Tetapi yang paling utama Bapak Ibu Saudara adalah bertumbuh ke arah Kristus. Kalau kita bertumbuh ke arah manusia, banyak kecewa kita. Tapi kalau kita bertumbuh ke arah Kristus, Bapak Ibu Saudara banyak mendapat pelajaran, penghiburan, kekuatan. Karena apa? Karena Yesus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Nah, kita mau lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita bertumbuh lebih kuat. Kita tahu bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang menciptakan kita, dan kita adalah makhluk hidup Bapak Ibu Saudara yang diciptakan oleh Tuhan. Dan semua yang namanya makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan. Kecuali kalau beda mati. Tapi kalau makhluk hidup
Bapak Ibu Saudara, ini bertumbuh. Jadi kita tahu bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan dengan kuasa dan kedaulatannya. Dan Tuhan mau Bapak Ibu Saudara kita bertumbuh lebih kuat. Bukan hanya secara jasmani fisik kita, tetapi keimanan kita Bapak Ibu Saudara untuk terus bertumbuh lebih kuat. Bagaimana supaya kita bisa bertumbuh Bapak Ibu Saudara untuk semakin hari semakin kita lebih kuat? Diingatkan oleh firman Tuhan di sini, kita harus selalu memandang kepada Tuhan. Kita melihat akan ciptaannya, karena ketika Bapak Ibu Saudara melihat ciptaan Tuhan, itu adalah penyataan Allah yang umum, yang memang kita bisa mengenal bahwa Allah itu sungguh ada. Dialah pencipta alam semesta dengan segala yang ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, makanya dikatakan tadi, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Melalui ciptaan ini yang kita lihat Bapak Ibu Saudara, membuat kita semakin mengenal Allah yang kita percaya itu, yang membuat kita akan bertumbuh semakin kuat, supaya kita tahu bahwa ternyata Allah kita itu dahsyat luar biasa. Dia pencipta segala sesuatu. Dia menciptakan begitu banyak bintang-bintang di langit. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Makanya ada nyanyian waktu masih kecil, dikatakan ini, bintang kecil di langit yang biru, amat indah menghias angkasa. Aku ini terbang dan melayang. Wah, itu kagum ya. Walaupun kemudian ada orang berkata, karena yang menyanyi itu juga kemudian ada orang buta, jadi hanya berkata katanya bahwa bintang itu indah di langit, karena memang itu bisa melihat. Tapi bagi kita Bapak Ibu Saudara yang melihat, memang begitu indah bintang itu. Saya ingat waktu masih di kampung Bapak Ibu Saudara, keadaan kami, bawa tikar dan kemudian taruh di halaman rumah. Karena di halaman rumah kami dulu itu Bapak Ibu Saudara ada rumput mutiara yang memang tumbuh dengan alami gitu. Jadi indah sekali, bagus sekali gitu. Senang kita lihat. Jadi apabila kalau malam-malam Bapak Ibu Saudara kita bawa tikar, bentangkan di halaman, kemudian kita melihat ke langit. Sama banyak teman-teman anak-anak kita lihat ke langit itu. Bintang itu kelihatan bergerak-gerik Bapak semua. Wah, indah sekali. Sambil bercerita teman-teman itu, wah, jauh sekali mungkin bintang ini ya, jauh Bapak semua. Baik. Tapi kemudian itulah makanya kita akan dengar dari guru di sekolah minggu bahwa Tuhan yang menciptakan langit itu, matahari, bulan dan bintang-bintang. Tuhan yang menciptakan. Nah, jadi kagum Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu pencipta. Kalau kita sadar bahwa kita ini adalah ciptaan dan kita adalah makhluk hidup dan Tuhan mau kita bertumbuh bukan hanya secara fisik tetapi dalam keimanan, maka Bapak Ibu Saudara, kita tahu dan yakin bahwa Tuhan itu adalah pencipta. Di ayat 26 dikatakan tadi, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segala tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satu pun tiada yang tak hadir. Oleh sebab Dia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Jadi Allah kita itu Maha Kuasa dan Dia Maha Kuat. Ini akan membuat Bapak Ibu Saudara, pemahaman ini, keyakinan ini akan membuat kita bisa kuat dalam menghadapi berbagai realita kehidupan ini. Karena ternyata Allah kita yang menciptakan kita, Dia Maha Kuat dan Dia Maha Kuasa. Bagaimana Bapak Ibu Saudara supaya kita bertumbuh semakin kuat, selain kita mengenal bahwa Tuhan kita, pencipta kita, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Kuat, maka yang berikut dikatakan Tuhan adalah Maha Tahu. Memang sempat orang Yehuda, Pak Yakub dan juga orang Israel sempat berkata seperti ini, ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub?
dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Wah, ini sempat dikatakan, hai Yakub, hai Israel, mengapa engkau berkata hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Apakah memang benar demikian? Apakah memang Tuhan tidak mengetahui? Apakah semua tersembunyi bagi Tuhan? Enggak. Tuhan tahu, Bapak Ibu Saudara. Berarti kalau kita mengerti, memahami akan firman Tuhan, supaya kita bertumbuh semakin kuat, kita harus tahu selain Tuhan itu adalah Maha Pencipta, maka Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Ketika Bapak Ibu Saudara menghadapi duka cita, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, jangan berkata, tidak ada yang tahu penderitaan saya ini. Suami pun tidak tahu, istri pun tidak tahu, orang tua juga tidak tahu. Saya sendiri yang tahu penderitaan saya. Bukan, Tuhan tahu. Allah tahu. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Berarti Bapak Ibu Saudara, ketika disampaikan oleh ketua umum kita tentang dikatakan bertumbuh lebih kuat, Allah itu Maha Tahu persoalan-persoalan pergumulan yang kita alami, baik secara pribadi, baik dalam rumah tangga Bapak Ibu Saudara, baik dalam dunia usaha ataupun dalam pelayanan, tantangan persoalan pergumulan yang Bapak Ibu alami, yang kita alami, Tuhan tahu semuanya. Dan ketika kita yakin Tuhan tahu pergumulan-pergumulan saya, itu memberikan kita kekuatan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan Engkau tahu segala pergumulan saya. Itu memberikan kita kekuatan bertumbuh kuat Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian di ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, selain Tuhan itu pencipta, Maha Tahu, maka Tuhan itu peduli. Bukan berarti Tuhan tidak mempedulikan. Tuhan pedulikan, Tuhan perhatikan. Dia tahu dan Dia mau peduli kepada kita Bapak Ibu Saudara. Dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Dia memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, nanti kita lihat badai-badai kehidupan itu apa saja. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Tetapi ingat, Tuhan Dia peduli kepada kita. Dia mempedulikan Bapak Ibu Saudara. Dan kita sangat bersyukur. Kalau kita yakin dan tahu bahwa Allah itu peduli kepada kita, maka itu memberikan kita kekuatan. Itu memberikan kita Bapak Ibu Saudara keyakinan bahwa Tuhan itu menolong kita. Tuhan itu memberikan kita kelepasan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selain Tuhan itu peduli, maka Tuhan itu adalah Allah yang dekat. Dikatakan di dalam ayat firman Tuhan di sini, ayat 28 Bapak Ibu Saudara. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kekal. Dia tidak berubah, kasih kuasa, mujizatnya. Dia adalah Allah yang kekal. Saya percaya kalau kita yakin bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kekal, ini memberikan kita kekuatan. Sementara di dunia ini semua akan berlalu. Makanya dikatakan celakalah orang yang mengandalkan kekuatan kuda dalam peperangan. Karena kemenangan bukan di sini, tetapi di tangan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita andalkan di dunia ini untuk kita bisa kuat Bapak Ibu Saudara, selain Allah yang kita percaya, yaitu Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang kekal, yang tidak berubah oleh waktu. Dan kita sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Allah yang kekal. Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu dan tidak terduga pengertiannya. Dia tidak lelah, dia tidak lesu. Dia adalah Allah yang kekal. Dan kita sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian dikatakan di sana, selain Tuhan itu Allah yang kekal, Tuhan adalah sumber kekuatan. Ayat 29 sampai 30. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang
muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Allah adalah sumber kekuatan. Biasanya kalau orang yang kuat, biasanya itu anak-anak muda, teruna-teruna. Mereka gampang dikuatan. Tetapi di sini dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Kalau anak-anak muda mengandalkan kekuatannya dalam kemudaannya, lesu, tidak mampu menghadapi berbagai tantangan persoalan. Tidak bisa kekuatan fisik kita untuk menghadapi berbagai tantangan persoalan yang sedang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Butuh kekuatan iman. Ini yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan artinya adalah orang yang berharap kepada Tuhan, yang berserah kepada Tuhan, yang memohon kekuatan dari Tuhan. Yaitu Tuhan yang bagaimana? Yaitu Tuhan pencipta, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang peduli, Tuhan yang kekal, Tuhan sumber kekuatan. Itulah yang memberikan Bapak Ibu Saudara semangat dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, tantangan-tantangan badai-badai kehidupan itu apa saja Bapak Ibu Saudara? Banyak. Persoalan-persoalan yang mengganggu keamanan kita. Ada kesulitan ekonomi, baik dalam usaha dan pekerjaan. Ada badai-badai yang tidak pernah kadang kita pikirkan. Kenapa kok bisa terjadi sedemikian? Itu badai-badai kehidupan. Butuh kekuatan dari Tuhan dalam menghadapi itu. Ada lagi badai intimidasi dan juga aniaya. Ada badai intimidasi, aniaya, itu badai. Ada lagi bencana-bencana alam yang tiba-tiba terjadi seketika. Itu juga badai-badai kehidupan. Korban harta, korban nyawa, harta benda dan lain sebagainya. Ini juga badai-badai kehidupan. Kalau bukan Tuhan memberikan kekuatan, tidak mampu kita menghadapinya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu masih ingat 2016 lalu kita menghadapi badai di China ini, yaitu namanya banjir. 2 kali berturut-turut banjir. Harta benda semua rusak. Berdampak kepada ekonomi dan berbagai segi kehidupan. Bencana alam yang belum pernah terjadi sebesar ini akhirnya terjadi. Kenapa Bapak Ibu bisa bertahan sampai sekarang? Karena Tuhan memberikan kekuatan pertolongan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Banyak barang-barang kita rusak. Dari segi ekonomi kita rugi. Tetapi Bapak Ibu Saudara diberikan kita kekuatan untuk bangkit, untuk berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan. Belum lagi badai dalam menghadapi sakit penyakit, virus COVID-19, Omikron, dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara, yang tidak pernah terbayangkan akan terjadi melanda dunia ini. Berbagai daya dan upaya diperbuat untuk mengatasinya. Daya upaya itu baik, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang paling utama untuk kita bisa mampu menghadapi semua itu adalah kekuatan dari Tuhan. Tidak ada yang lain. Saya mendengarkan satu kesaksian bagaimana seorang pengusaha, di mana dia yang pengusaha besar dalam hal tabung oksigen. Dan ketika dia kena sakit apa semua itu membutuhkan oksigen, tapi dia tidak mendapatkannya. Karena saking banyaknya kebutuhan pada waktu itu, dia sendiri pengusaha untuk bidang itu. Dan bahkan mendapatkan penghargaan dari pemerintah karena memang beliau begitu berjasa bagaimana menyelamatkan orang, menolong orang di masa-masa kritis dengan bantuan oksigen. Tapi siapa menyangka beliau sendiri akhirnya meninggal. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang lain yang bisa memberikan kita pertolongan dan kekuatan selain Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara berdoa, berserah kepada Tuhan, mohon pimpinan, pertolongan, kekuatan dari Tuhan.
Itu yang memampukan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang lain. Kalau ada hal lain itu hanya terbatas Bapak Ibu Saudara, dan tidak bisa untuk memberikan kita kekuatan. Dan kekuatan itu Bapak Ibu Saudara yang kita alami adalah kekuatan yang dari dalam, yaitu Roh Allah yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan. Badai kehidupan, sakit penyakit virus, belum tahu sampai zaman ini. Apakah ada lagi varian baru lagi apa semua? Ya, memang ada upaya untuk vaksin 1, 2, 3. Ya mungkin saja lanjut dari vaksin berapa lagi? Tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Ya itu memang upaya daya yang harus kita memang lakukan demi kesehatan kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang paling utama adalah penyerahan diri kita kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan. Badai sakit penyakit. Belum lagi badai apa lagi Bapak Ibu Saudara yang zaman ini? Badai-badai pengajaran palsu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Banyak pengajaran sesat. Itu merupakan badai. Bapak Ibu Saudara bisa kuat karena kekuatan dari Tuhan, memahami akan kebenaran firman Tuhan ini. Ini badai. Apalagi badai yang sedang kita alami sekarang Bapak Ibu Saudara, yaitu penyalahgunaan media sosial. Ini juga merupakan badai. Tantangan persoalan, yaitu yang penyalahgunaan media sosial. Perang melalui media sosial, baku sikap melalui media sosial. Ini tantangan. Bagaimana gereja, bagaimana umat Tuhan bisa kuat dalam menghadapi ini semua? Tentu Bapak Ibu Saudara, sekalipun ini badai-badai kehidupan dan tantangan, tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, ini juga sekaligus peluang bagi kita semua untuk bisa jadi saksi, untuk bisa jadi berkat. Mereka akan melihat, walaupun mereka banyak tantangan persoalan pergumulan, tapi hati mereka selalu melimpah dalam bersyukur, selalu setia dalam beribadah, padahal banyak badai kehidupan yang mereka alami. Mereka tidak putus asa. Kita melihat mereka wajahnya berseri-seri. Ada apa dengan mereka? Padahal tantangannya juga sama seperti kita, mengalami tantangan yang berat. Tapi mereka kok bisa ya sukacita, happy, dan sejahtera? Karena kekuatan dari Tuhan Bapak Ibu Saudara yang memampukan kita dalam menghadapi semua ini. Dan ini juga kekuatan dari Tuhan ini juga memampukan kita untuk bersaksi, memberikan Injil, kabar baik, kabar keselamatan. Makanya Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan ini yang kita bisa dengarkan tadi, bagaimana supaya kita bertumbuh lebih kuat, kenali Tuhan yang kita percaya, imani, yakini, hayati Tuhan yang kita percaya itu dahsyat, ajaib, luar biasa. Tuhan yang kita percaya itu Dia pencipta. Tuhan yang kita percaya itu Bapak Ibu Saudara, Dia Maha tahu, Dia peduli, dan Dia Maha kuasa, Dia kekal, dan Dia sumber kekuatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, satu-satunya yang memberikan kita kekuatan dalam menghadapi badai-badai kehidupan ini adalah Allah yang kita percaya. Kita bersyukur Roh Kudus dikaruniakan kepada Bapak Ibu semua, kepada kita, itu menghibur kita, memberikan kita kekuatan, memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara, di hari ulang tahun PKI yang ke-94 bertumbuh lebih kuat, dan kemudian terus bertumbuh ke arah Kristus dan semakin kuat menghadapi badai kehidupan. Dan ayat-ayat yang saya bacakan dari Efesus 4 ayat 11. Efesus 4 ayat 11. Sampai dengan ayat yang ke-16. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh
dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan nafsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita berpegang teguh kepada kebenaran dan kemudian kita bertumbuh di dalam kasih ke arah Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ada dalam kasih Kristus dan kita semua bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala, ya. Kristus adalah kepala, Kristus adalah pemimpin, Dialah yang kita ikuti, Dialah yang kita taati. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, dengan kita mengenal memahami penyataan Allah secara umum melalui saudaranya dan penyataan Allah secara khusus melalui Yesus Kristus, maka kita sebenarnya sangat bangga dan bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Tuhan, karena kita percaya dan mengenal Allah itu dengan jelas, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya dari pernyataan umum tentang ciptaan tadi, tetapi juga dari pernyataan khusus di mana Yesus yang adalah Allah jadi manusia. Kita percaya kepadanya yang telah mati, bangkit, mengalahkan maut. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak lagi diikuti oleh kecemasan, kekhawatiran, Bapak Ibu. Banyak kesaksian yang kita lihat itu Bapak Ibu Saudara, ternyata banyak sekali yang membuat orang drop kesehatannya ketika mendengar berita bahwa dia positif. Dan pikiran itu langsung positif, saya sakit menderita, mulai merasa mulai terbawa ke situ, langsung panik. Jadi kalau itu bagaimana Pak Fadil? Kalau kita ditukur dan kemudian lihat, oh positif, puji Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti menolong saya. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan. Dia menumbuh, Dia mencipta seluruh organ tubuh saya ini. Tuhan yang ciptakan. Dia yang berkuasa untuk memberikan kemuliaan dan kesembuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Jadi jangan diliputi kecemasan, ketakutan Bapak Ibu Saudara. Karena semua yang kita alami Tuhan tahu. Kalaupun kita contohnya positif, Dia tahu. Dan Dia mau peduli Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau lihat untuk kita andalkan Dia, berharap kepadanya, tetap bersyukur dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Dan kita melihat pertolongan dari Tuhan. Ya, Tuhan berikan kita pertolongan, sembuh, haleluya puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan berikan lagi mujizat yang lebih besar, Tuhan panggil kita tinggalkan dunia ini, lebih puji Tuhan lagi. Karena kita beristirahat dalam damai sejahtera, tidak ada lagi sakit penyakit Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan karena kita berbuat atau karena pintar kita keras. Kalau memang waktunya Tuhan panggil kita, puji Tuhan. Saya pribadi begitu. Saya bilang ayat ke Tuhan, hidup saya berserah penuh kepada Tuhan. Saya memang menjaga kesehatan apa semua Dia. Tapi kalau saatnya nanti Tuhan panggil kapanpun, saya berserah penuh. Puji Tuhan, haleluya. Cepat atau lambat Bapak Ibu Saudara, memang kita akan tinggalkan dunia ini. Itu tergantung waktu Tuhan. Ya, saya lihat ibu saya, Bapak Ibu Saudara, sebelum dia dipanggil Tuhan, dia akan menderita karena dia sudah sakit, sudah tua, kemudian mengalami kelemahan-kelemahan tubuh, kakinya bengkak. Hanya mulai keluar cairan dari kakinya. Tangannya sebelah kiri juga bengkak. Hanya ada luka juga di sini. Waktu dia masih hidup, nanti dia bilangnya saya yang begitulah. Saya kasih obat dia, aku beri dia obat. Dia sakit kakinya, sakit tangannya. Tapi saat Tuhan panggil dia, setelah Tuhan panggil dia, baru dia Tuhan panggil dia, saya angkat kakinya, saya coba pegang mukanya, tidak ada lagi dia bilang sakit. Saya pindahin tangannya, biasanya tangannya yang luka ini, kalau kita perlahan saja angkat, ini setelah Tuhan panggil dia, saya angkat tangannya ini, tidak ada lagi bilang, tidak lagi.
sakit penyakit hilang semua. Kakinya yang kaki apa itu, saya duduk sini, saya apa ini, nggak ada lagi. Dia nggak ada lagi, sudah langsung dia kena beristirahat. Langsung di situ saya mengerti, oh ini namanya beristirahat dalam kami secara berhenti dari segala sakit penyakit. Nggak ada lagi sakit penyakit. Wih, saya bilang luar biasa. Tapi itu semua adalah kedaulatan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi kita sama bersyukur Bapak Ibu Saudara. Mari kita semua bertumbuh lebih kuat oleh karena Tuhanlah super bagi kita semua dalam menghadapi berbagai badai-badai kehidupan. Kita bisa kuat karena memang ada ujian-ujian yang kita hadapi, sehingga kita bisa melihat ada kekuatan karena ada tantangan Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhanlah sumber kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Amin. Puji Tuhan.